semuanya, kembali lagi bersama aku Nifah di channel Tell the Title. Menceritakan sebuah judul Ketika Cinta Harus Bersabar part ketiga. Sebelum aku mulai part ketiganya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu Tell the Title supaya aku selalu terus bacain ceritanya buat kalian. Nah, kita lanjut ke part ketiga, Ketika Cinta Harus Bersabar. Aku semakin bertanya-tanya, ada masalah apa sebenarnya dengan Yusuf? Apa yang diminta orang tuanya padanya? Santi menyadarkanku dari pertanyaan yang belum sempat aku temukan jawaban itu. Dia sudah mendapatkan buku yang diinginkannya. Baru beberapa langkah aku menuju ruang anggrek, tiba-tiba ponselku berderik. Ternyata itu ada telepon dari Mama. "Ya, Mak, kenapa?" tanyaku pada Mama. "Din, kamu di mana sekarang? Cepat pulang, sebentar lagi keluarga Bu Rahayu akan datang ke rumah kita," kata Mama. "Ya, Mah, sebentar lagi Dinda akan pulang. Mama tunggu saja di rumah, paling Bu Rahayu juga akan telat datangnya," ucapku meyakinkan Mama. "Sebab aku tahu Yusuf saja masih di Senayan." Mama jawab, "Sok tahu kamu. Dari dulu itu Bu Rahayu orang yang selalu tepat waktu. Sudahlah, jangan membantah. Pokoknya sebelum maghrib kamu sudah harus di rumah ya," katanya. Sepertinya Mama agak marah padaku, tapi mau diapakan lagi? Dan ya, dengan berat hati aku menuju keluar Istora Senayan dan aku ke parkiran. Aku melihat Kang Abik secara langsung, tapi satu yang masih aku pikirkan, apa kira-kira yang diminta oleh orang tuanya Yusuf pada Yusuf ya? Dan tiba sampai di rumah ketika azan maghrib berkumandang. Mama menyuruhku untuk segera mandi dan langsung menunaikan salat maghrib. Kuturuti apa kata Mama. Papa yang hendak pergi ke masjid dan tak pernah sedikit pun berkomentar tentang kerepotan Mama yang menyuruhku ini dan itu. Selepas mandi dan sholat, Mama lagi-lagi menyuruhku dengan satu hal yang menurutku aneh. "Din, coba kamu pakai kamis kamu yang warna biru tua ini. Sepertinya bagus deh," katanya. "Untuk apa sih, Mah? Ini kan hanya acara silaturahmi saja. Gak usahlah pakai baju yang berlebihan kayak mau pergi saja," kataku. Kuperhatikan gamis biru itu yang menurutku lebih cocok dipakai ke acara walimahan. Dan tidak cocok untuk acara silaturahmi yang hanya pertemuan keluarga ini saja. Malam ini kamu harus tampil cantik," kata Mama. "Pokoknya harus spesial. Awas kalau tidak, Mama akan marah sama kamu. Pakai ya," katanya sambil membujukku. Aku hanya bisa termenung sendirian di kamar sambil memikirkan perkataan Mama. Apa yang diinginkan Mama dariku sehingga aku harus menggunakan gamis itu? Kuturuti saja permintaan Mama. Aku masih tidak mengerti ada apa di balik semua kedatangan keluarga Bu Rahayu malam ini ke rumahku. Pukul 7 malam kurang 15 menit keluarga Bu Rahayu datang dan aku heran apakah mereka sudah salat maghrib. Mama dan Papa menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Aku tidak menyambut mereka karena aku sedang sibuk membuatkan minum di belakang. Hatiku tiba-tiba saja bergetar ketika Mama menyebutkan nama Yusuf. Ya, dia datang malam ini. Jantungku yang seolah tenang kini menjadi berdegup dengan kencang. "Dinda, kesini sebentar, temui dulu nih keluarga Bu Rahayu," teriak Mama. "Iya, sebentar, Ma," kataku. Aku bergegas menemui mereka di ruang tamu. Sekali lagi ku tarik nafasku karena aku ini sangat nervous. Wajah yang pertama kali kulihat adalah wajah Bu Rahayu. Kemudian laki-laki bertubuh besar dengan kumis di wajahnya. Mungkin dia suaminya. Aku tak berani mengalihkan pandanganku pada Yusuf. Kuraih tangan Bu Rahayu lalu kucium. "Wah, malam ini Dinda cantik sekali. Cocoklah," ucap Bu Rahayu padaku. Ucapan itu membuat sebuah tanda tanya besar di hatiku. Cocok? Bu Rahayu bisa saja.
Terima kasih atas pujiannya, kataku sambil meminta dia. Aku ingat, aku sedang membuatkan minuman di belakang. Aku sedang membuat minuman ke belakang, aku ke dapur dulu ya, kataku. Mereka mengizinkannya. Tiba-tiba saja kedua mataku beradu pada pandangan dengan Yusuf. Bergetar rasanya hati ini. Di belakang, aku lanjutkan membuat minuman, kutata kue di atas piring yang tadi siang Mama beli di pasar. Samar-samar ku dengar perbincangan Mama, Papa, dan keluarga Bu Rahayu di depan. Aku membawa 2 toples kue dan melangkah ke ruang tamu. Wajahku masih menunduk, aku tak berani mengangkat kepalaku. Bu Rahayu dan suaminya yang bernama Pak Sardi mengucapkan terima kasih padaku. Kecuali Yusuf, dia hanya diam. Aku memberikan senyumku pada Bu Rahayu dan suaminya. Aku berbalik ke belakang sebelum akhirnya aku mendengar Yusuf mengucapkan terima kasih kepadaku. Ya, sama-sama kepada Yusuf. Yang pasti, perasaan senang itu tiba-tiba saja masuk ke jiwaku. Aku kembali ke belakang dan ku ambil 2 piring berisi kue yang tadi sudah ku siapkan. Kusuguhkan pada mereka dan kembali ke belakang lagi. Awalnya Mama menyuruhku untuk tetap tinggal di ruang tamu, tapi aku menolaknya. Aku akan mendengar dengan jelas perbincangan mereka dari ruang tengah sambil memainkan sebuah sendok. Aku mendengar Pak Sandi bersuara, "Ya, tujuan kami datang ke sini ini kan untuk menyambung silaturahmi, untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting menyangkut anak-anak kita yang sudah besar-besar. Betul tidak, Pak, Bu?" katanya. "Ya, betul, Pak," kata Papa. "Saya yakin Bapak sama Ibu pasti sudah tahu apa tujuan kami datang ke sini," lanjut Pak Sardi. "Saya hendak melamar putri kalian untuk anak kami Yusuf. Bagaimana, Pak, Bu?" Aku sangat terkejut dan ya sendok yang aku pegang terjatuh karena ucapan Pak Sardi barusan, melamar aku. Ya, sangat terkejut. Lalu Papa menjawab, "Ya, kami sangat senang atas keinginan Bapak dan Ibu untuk menjadikan anak kami sebagai menantu kalian. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bisa berbesan dengan Bapak dan Ibu. Dengan senang hati kami menerima pinangan itu. Semoga ini menjadi langkah awal untuk kebaikan kita bersama." "Amin," jawabnya semua serentak. Dalam hatiku bertanya-tanya, kenapa Papa tidak menanyakan hal itu padaku dulu? Kenapa Papa menerima tunangan itu secara sebelah pihak, tanpa kompromi kepada diriku? Tapi biarpun Papa tidak menanya hal itu, sebenarnya aku juga mau menerimanya. Oh, dengan senang hati. Ternyata Yusuf menyukaiku, kataku. Jodoh memang benar-benar rahasia Allah. Aku tidak menyangka bahwa jodohku adalah seorang yang baru saja aku kenal. Tapi bagaimana dengan sifat-sifat Yusuf? Aku kan belum mengetahuinya. Tapi setelah menikah nanti kami akan sama-sama belajar untuk sifat kami masing-masing. Oh Robbi, senangnya. Tiba-tiba hati ini sangat senang. Aku mendengar Mama memanggil namaku. "Dinda, kesini sebentar nak," katanya. Aduh, bagaimana ini? Aku panas dingin dan aku sangat nervous. Kakiku gemetar dan sulit untuk diajak berjalan. Tapi mau tidak mau aku harus menemui panggilan Mama. "Iya Ma, sebentar," sahutku. Aku menunduk dan kuberanikan diri menatap wajah Yusuf yang kini telah menjadi calon suamiku. Dia masih menunduk. Aku beristighfar dan duduk di samping Mama. "Kamu sudah mendengarkan apa yang barusan kami perbincangkan?" tanya Mama. "Ya, aku sudah mendengarnya, Ma," kataku. "Lalu bagaimana dengan kamu? Menerima atau tidak?" tanya Mama. Boleh, Ma," kataku, tapi aku sambil malu-malu. Aku lebih memilih diam sejenak sambil menatap satu persatu wajah yang ada di ruang tamu, terutama Yusuf. Lalu aku bersuara, "Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang saya miliki, maka dengan menyebut nama Allah, aku menerimanya," lanjutku. Lega rasanya hati ini, semua yang ada di ruangan tamu tertawa bahagia. Kecuali Yusuf. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ada apa dengannya?
Dia hanya menunduk, sesekali bibirnya tersenyum ketika matanya menatap wajah mama atau papa. Tapi senyumnya berbeda. Senyum yang aku tangkap darinya seperti bukan senyum kebahagiaan. Tidak, pasti saat ini dia sedang menutupi rasa gugupnya. Sama sepertinya aku, kataku berpikir. Setiap orang kan pasti berbeda-beda dalam menyembunyikan rasa gugupnya. Aku tepis perasaan itu dan Yusuf juga pasti memiliki perasaan yang sama terhadapku, kataku. Saat ini aku hanya ingin melewati malam yang indah bersama keluarga besarku, Papa, Mama, Pak Sardi, dan juga Bu Rahayu. Mulai membicarakan semua proses pernikahan. Ya, aku sangat bahagia malam ini. Semuanya sudah ditentukan. Prosesi pernikahan jatuh pada tanggal 23 April 2007. Akad dan walimatul ursinya akan diadakan bersamaan di Masjid Raya At-Taqwa Pasar Minggu. Baju pengantin yang nantinya akan aku pakai dan Yusuf juga sudah tentukan. Dan mahar aku minta agar Yusuf cukup memberikan seperangkat alat sholat dan 1 buah Al-Quran, sebuah cincin emas dan hafalan surat Al-Ikhlas. Setelah semuanya selesai dan beres dengan rapi, Yusuf dan keluarganya pamit pulang. Aku pun ikut mengantarkan mereka sampai depan pintu. Senyum yang berarti dari Yusuf. Dan sampai pulang pun dia tak sedikit menatapku. Awal mulai berpikir macam-macam. Setelah mereka pulang, aku langsung membereskan cangkir-cangkir dan piring yang kotor di atas meja. Tiba-tiba mama memberikan sebuah amplop putih padaku. "Apa ini, Ma?" tanyaku heran. "Surat dari calon suamimu," jawab mama yang membuat hatiku berbunga-bunga. Aku tertawa sendiri menerima surat itu. Mataku mulai berair. Segera saja kau peluk erat tubuh mama. "Makasih ya, Ma," kataku. Akhirnya aku menemukan jodohku. "Iya, mama doakan supaya kamu selalu bahagia," kata mama. Aku beranjak ke kamarku untuk menaruh surat dari Yusuf di atas meja belajar. Tak sabar rasanya ingin cepat-cepat membukanya. Tapi aku harus mencuci dulu semua piring-piring kotor yang ada di dapur. Setelah selesai, amplop putih itu kini seperti harta yang paling berharga untukku. Tak rela rasanya bila harus kehilangan kata-kata dalam surat yang sudah ditulis Yusuf untukku. Sekarang aku yakin Yusuf bersikap seperti itu tadi karena dia merasa gugup. Buktinya sekarang aku menerima surat darinya, kataku. Lebih tepatnya lagi, surat cinta dari kekasihku. Oh, aku jadi romantis begini. Sejak bertatap muka dengannya, hatiku ini memang sepenuhnya dipenuhi rasa cinta padanya. Kubuka perlahan surat itu dan isinya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada yang terhormat Dinda Altarina Putri di tempat." Aku sengaja menulis surat ini dengan tulisan tanganku sendiri. Berharap kau bisa merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Aku tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan ketika orang tuaku memaksa untuk menikah denganmu. Asal kau tahu saja, pinangan atas dirimu sebenarnya bukan aku yang menginginkannya, melainkan orang tuaku. Mereka bilang, sejak pertama kali melihatmu, hati mereka langsung tergerak untuk menjadikanmu sebagai menantu. Lagi pula orang tuaku dan orang tuamu berteman sejak lama. Tapi maaf, itu semua di luar kemampuanku. Dan maaf sekali lagi, aku tidak pernah berniat menikahimu. Semua ini adalah rencana orang tuaku dan orang tuamu untuk menjodohkan kita. Aku tahu hal ini adalah hal bodoh yang pernah aku lakukan sepanjang hidupku. Aku juga tahu bahwa jika semua ini benar-benar terjadi, maka akan banyak orang yang aku bohongi. Terlebih lagi, aku akan menjadi seorang pecundang dan pengecut karena telah menyakiti perasaanmu. Tapi aku juga tidak bisa berbuat lebih banyak lagi sebab melihat kondisi ibuku yang sudah sangat lemah. Aku takut bila aku menolak permintaannya, sakitnya akan semakin parah. Asal kau tahu saja, 2 hari yang lalu ibuku masuk rumah sakit karena aku menolak permintaannya. Itulah kira-kira surat dari Yusuf. Kira-kira gimana sih reaksi Dinda setelah baca surat dari Yusuf? Kalian kalau jadi posisi Dinda gimana? Pasti bakal rasa sedih kan? Nah, kalian kepo kan reaksi Dinda setelah baca surat dari Yusuf?
Kalian jangan lupa tunggu part keempatnya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan part keempatnya. Sampai sini dulu ya. Dadah. Jadikan aku satu bintang yang terindah dalam hidupmu, agar kau selalu dekat denganku. Jadikan aku satu cinta yang terindah dalam hidupmu, agar ku selalu dekat denganmu.